Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya pula lah, pada sore hari ini, kita masih dapat bertemu kembali di channel YouTube Sahabat Permata. Dalam hal ini, di kesempatan sore hari ini, kita akan berbagi tentang 3 santri ajaib. Hadirin jamaah rahimakumullah, tema ini diambil dari sebuah kisah di mana dalam suatu keadaan menjelang hadirnya bulan suci Ramadan di suatu pesantren, terdapat 3 orang santri yang hendak bertemu dengan sang kiai pengasuh pondok pesantren tersebut untuk izin pulang kampung menyambut bulan Ramadan di kampung halamannya masing-masing. Setelah bersepakat, maka di sore hari ketika santri ini berusaha untuk menemui sang kiai di sela-sela kesibukan sang kiai, datanglah 3 santri ini untuk berpamitan dengan sang kiai sekaligus meminta nasihat kepada sang kiai terkait hadirnya bulan suci Ramadan pada tahun ini. Sesampai di rumah sang kiai, ketiga orang santri ini mengucapkan salam. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab sang kiai. Sang kiai pun langsung menyuruh dan mempersilakan 3 orang santri ini untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah sampai di ruang tamu, 3 orang santri ini duduk bersama dengan sang kiai. Lantas sang kiai bertanya kepada satu persatu dari santri tersebut. Pertama, sang kiai bertanya, apa gerangan mereka hadir, apa gerangan mereka bertamu di rumah sang kiai. Salah satu santri menjawab bahwa kedatangan mereka tujuannya adalah untuk berpamitan karena akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan bersama dengan kedua orang tua mereka. Sang kiai pun berbahagia, sang kiai pun gembira karena santrinya akan menyambut hadirnya bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Dan itu bagian dari salah satu sunnah yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW, bahwa hadirnya bulan Ramadan haruslah diikuti dengan rasa kebahagiaan. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Selanjutnya, karena banyaknya santri, maka sang kiai tidak kenal dengan santri yang hadir pada sore hari itu. Maka sang kiai pun bertanya kepada santri yang pertama, "Nak, siapa namamu?" Santri yang pertama menjawab, "Nama saya Asri, Kiai." Masya Allah, kata Kiai, namamu sungguh luar biasa karena diambil dari salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr. Karena namamu Asri, maka saya pengen melihat apakah kamu sudah hafal dengan surah yang sesuai dengan namamu. Maka sang santri menjawab, insya Allah hafal Kiai. Maka santri tersebut dengan lancar dan fasihnya membaca surah Al-Asr dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Maklum, surah ini sering dibacakan setiap hari ketika hendak pulang dari mengaji. Lantas
Sang kiai kembali bertanya kepada santri yang kedua, kalau kamu siapa namamu? Maka santri yang kedua menjawab, nama saya Falaki, Kiai. Masya Allah, kata Kiai, kamu yang kedua juga mempunyai nama yang sangat luar biasa karena diambil dari salah satu nama di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Falaq. Sebagaimana santri yang pertama tadi, sebagaimana Asri tadi, tentunya kamu juga pasti sudah hafal dengan surah Al-Falaq ini. Falaki pun menjawab, iya Kiai, saya hafal betul dengan surah Falaki ini, dengan surah Al-Falaq ini. Maka Falaki pun berusaha membaca surah Al-Falaq dengan fasihnya, dengan membenarkan bacaan-bacaan qalqalah yang terdapat dalam surah tersebut. Selanjutnya, ternyata santri yang ketiga sudah mulai gelisah. Duduknya tidak tenang, duduknya serba salah, karena dia memastikan dia akan ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh sang kiai. Lantas kenapa santri yang ketiga ini merasa gelisah, tidak tenang dalam duduknya? Ternyata karena namanya adalah Ali Imran. Dia menduga bahwa pasti kiai akan bertanya dan menyuruh dia untuk membaca dan menghafal surah sesuai dengan namanya. Dalam kegelisahan, dalam kegundahannya, Ali Imran berupaya untuk mencari cara bagaimana sang kiai tidak menanyakan surah Ali Imran kepadanya. Sang kiai tidak menyuruh dia menghafal surah Ali Imran. Maka diam sejenak, dia memikirkan cara bagaimana menjawab pertanyaan kiai. Di saat dia merenung, sang kiai bertanya, dan kamu yang ketiga, nama kamu siapa? Santri yang ketiga tidak menjawab, diam seribu bahasa, keringatnya pun mencucur dengan derasnya. Diulangi lagi, kamu siapa namanya? Kata sang kiai. Masih dia tidak menjawab, masih terdiam dalam renungan dia untuk mencari jawaban agar tidak disuruh membaca surah Al-Imran. Qadarullah, ternyata Ali Imran mampu menemukan jawabannya. Di saat pertanyaan yang ketiga diulang oleh sang kiai, nama kamu siapa? Maka Ali Imran pun menjawab, maaf kiai, nama saya Ali Imran, tapi keseharian saya dipanggil Kulhu. Iya, sang kiai pun tersenyum, menahan tawa di dalam hatinya, karena dia tahu anak ini pasti akal-akalan. Maka sang kiai pun dengan bijaknya bertanya, wahai Ali Imran, dari mana jalannya? Kamu namanya Ali Imran, kok bisa dipanggil dengan panggilan Kulhu? Gini Kiai, saya sejak kecil suka ikut dengan ayah saya dalam kegiatan tahlilan, dalam kegiatan yang diadakan di bulan Sya'ban, di mana orang tua kami membaca tahlil, membaca doa pada saat diundang tersebut. Dan ada satu surah yang setiap kali pembacaan itu diulang 3 kali, yaitu surah Qul Huwallah. Dan setiap sampai pada surah inilah, saya membacanya paling nyaring, saya membacanya paling semangat. Dan kawan-kawan tahu, kalau sampai di bacaan ini, pasti mereka menoleh saya, melihat saya yang paling semangat membacanya. Karena itulah saya dipanggil dengan panggilan Kulhu. Kiai pun tersenyum, Masya Allah, namamu, nama asli, dan nama panggilan juga merupakan nama yang diambil dari Al-Quran. Oleh karena kamu panggilannya Kulhu, maka saya pengen kamu baca surah Kulhu tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Dalam hati Ali Imran bersyukur, Alhamdulillah ya Allah, aku disuruh untuk membaca surah Kulhu, bukan disuruh untuk membaca surah
Ali Imran. Maka Ali Imran pun membaca surah Kulhu atau surah Al-Ikhlas dengan fasihnya dari awal sampai akhir. Hadirin jamaah rahimakumullah. 3 surah yang merupakan perwakilan dari nama santri tadi juga merupakan bekal yang menjadi nasihat sang kiai kepada 3 orang santri. Sang kiai melanjutkan pembicaraannya kepada 3 santrinya. Wahai santri-santriku yang luar biasa, wahai santri-santriku yang hebat, ternyata kalian mempunyai 3 nama yang ajaib. 3 nama yang apabila kalian perhatikan, apabila kalian pahami, merupakan modal dasar untuk kalian menyambut datangnya bulan suci Ramadan. 3 surah yang merupakan identitas kalian, merupakan bagian yang mempunyai kandungan paling luar biasa dalam menyambut bulan suci Ramadan, terutama menjadi bagian dari hikmah dilaksanakannya bulan suci Ramadan. Nama kamu yang pertama, surah Al-Asr, melambangkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan, waktu yang sangat tepat, waktu yang sangat luar biasa, momentum yang paling tepat untuk kita membenahi diri, untuk kita menjadikan diri kita menjadi pribadi yang tidak merugi. Kita isi waktu-waktu Ramadan ini dengan senantiasa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan puasa Ramadan, kita barengi dengan amaliyah-amaliyah amal soleh dan amal-amal kebaikan lainnya. Baik kebaikan untuk diri kita pribadi maupun kebaikan yang bersifat sosial. Selanjutnya, bulan Ramadan juga merupakan bulan tarbiyah, bulan kita untuk saling mengingatkan satu sama lainnya agar senantiasa melaksanakan kewajiban kita, yaitu menebarkan kebaikan demi kebaikan kepada orang lain. Dan bulan Ramadan kita jadikan sebagai momentum kita untuk saling melatih kita, nasihat menasihati di dalam kesabaran. Itu adalah persiapan Ramadan yang luar biasa yang diambil dari nama Al-Asr yang pertama. Yang kedua, nama kamu yang kedua, Falaki, merupakan bagian dari persiapan kita menyambut bulan Ramadan dan merupakan bagian yang kita lakukan saat melaksanakan ibadah puasa. Di mana dalam surah Al-Falaq tersebut kita senantiasa diminta untuk menyerahkan diri kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari segala kejahatan, baik kejahatan yang datangnya dari luar kita maupun kejahatan yang datang dari dalam diri kita. Kejahatan yang datang dari luar kita bisa dalam bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia maupun kejahatan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk lainnya. Dan di dalam surah Al-Falaq ini juga kita harus menghindari sifat-sifat iri, sifat-sifat dengki yang merupakan bagian dari penyakit hati. Artinya, Ramadan merupakan salah satu tarbiyah, salah satu latihan agar mampu melatih hati kita untuk tidak berbuat dengki, melatih hati kita untuk tidak bersifat hasad kepada sesama. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sang kiai melanjutkan pembicaraannya dan nama kamu yang ketiga, panggilan kamu yang kulhu tadi juga merupakan bagian terpenting dalam persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan dan merupakan hal yang paling fundamental dalam menghadapi bulan Ramadan dan dalam menghadapi setiap episode dalam kehidupan ini, yaitu kita harus benar-benar memurnikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mampu mengikhlaskan diri kita bahwa hanya Allah lah Tuhan yang kita sembah, bahwa hanya Allah lah yang perintahnya senantiasa kita laksanakan dalam kehidupan, bahwa hanya Allah lah larangannya yang senantiasa kita jauhkan dalam kehidupan. Ketauhidan yang murni inilah merupakan modal dasar untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Semoga ibadah puasa kita pada tahun ini
menjadi ibadah puasa yang terbaik dan terindah dalam hidup kita. Ibadah puasa yang senantiasa menjadi wasilah untuk menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepadanya. Pribadi yang senantiasa mampu menjalin keterhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hubungan yang sebaik-baiknya. Puasa menjadikan kita pribadi yang mampu menjaga hubungan antar sesama, menjaga hubungan silaturahmi di antara sesama kita. Akhirnya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita dalam lindungan, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga nasihat-nasihat yang diambil dari kisah tiga santri ajaib mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.